Yang terhormat Ibu Ketua atau yang mewakili dari Pemberdayaan Perempuan PGRI Cabang Selomerto, Ibu-ibu pengurus serta anggota dari PP PGRI Cabang Selomerto yang saya hormati dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rezekinya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat semuanya. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu, siang ini Ibu-ibu siang ini masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat. Tidak ada yang ngantuk nggih? Tidak. Sudah dapat rekan baru yang mungkin kemarin belum kenal, sekarang jadi tambah kenal, nggih. Kemudian saya juga di sini mohon izin memperkenalkan diri dari SMP 1 Selomerto. Nama saya Asih Prihatin. Di sini saya ingin belajar dari ibu-ibu semua terkait banyak hal. Tadi juga saya belajar dari ibu-ibu hebat yang ada di depan ini semuanya. Baik Bapak Ibu, karena ini saya diberi kesempatan terkait dengan pendidikan, sebenarnya saya tidak tepat di sini Bapak Ibu karena yang di depan saya ini adalah yang lebih luar biasa pengalamannya terkait pendidikan. Tapi karena harus mewakili sekolah, jadi mohon izin saya akan menyampaikan, kita berdiskusi bersama-sama terkait dengan budaya positif. Nah, kira-kira budaya positif itu apa ya Bapak Ibu, Ibu-ibu? Budaya positif. Nopo nggih Ibu-ibu? Kebiasaan yang baik yang harus kita jalankan sehari-hari, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk ibu kita. Ya, terima kasih sekali Bu Lastri yang tadi sudah menyampaikan pendapatnya tentang apa itu budaya positif yang akan kita bahas lebih lanjut ya Ibu-ibu sampai kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, baik Ibu-ibu, terkait dengan budaya positif ada kaitannya dengan filosofi Ajar Dewantoro. Jadi sebelum kita nanti lebih jauh membahas tentang budaya positif, mari kita memahami bersama tentang filosofi Ajar Dewantoro. Ibu-ibu pasti sudah tidak asing lagi terkait dengan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantoro, Bapak kita semua ya Bapak Ibu, yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan sekedar untuk membuat anak sekolah ujian nilainya baik, tapi pekerjaan untuk membentuk sebuah peradaban yang baik. Jadi membentuk peradaban ibu-ibu. Kemudian terhadap menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi intinya adalah murid-murid kita bahagia setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun nantinya dalam hidup bermasyarakat. Kemudian pendidikan yang berguna untuk beri kehidupan bersama ialah kemerdekaan manusia sebagai bagian dari persatuan atau sebagai bagian dari rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir maupun mati tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian bersandar atas kekuatannya sendiri. Kemudian pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis yang masih samar-samar. Jadi anak didik kita itu sebenarnya sudah memiliki goresan, sudah memiliki garis masih samar dan kita berkewajiban untuk menebalkannya. Oke, betul sekali Ibu, untuk menebalkannya. Kemudian terkait dengan dari samar tersebut, murid-murid kita memiliki sifat atau memiliki karakter, ada yang berkarakter pemalu, ada yang berkarakter berani. Bagaimana kita menebalkan karakter beraninya dan menekankan karakter malunya, itu adalah tugas kita semua ya ibu-ibu guru. Oke, berikutnya ya,
Terkait dengan analogi pendidik, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti petani. Jadi seperti petani harus bisa memahami tentang biji-biji yang akan dia tanam dengan tanah yang subur. Nah, ibaratnya itu bijinya itu seperti anak atau murid kita. Kalau kita perlakukan dengan baik, maka bijinya akan tumbuh dengan subur seperti yang kita harapkan. Dan sebaliknya, jika bijinya adalah kita tidak rawat dengan baik, kita tanamnya asal-asalan, maka tanamannya akan tumbuhnya juga asal-asalan. Selain bijinya, juga sangat berpengaruh tanahnya juga. Jadi biji yang ditanam harus diolah dulu tanahnya agar nanti tumbuhnya menjadi berkembang sesuai dengan harapan. Oke, untuk berikutnya, dalam menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi kita perlu tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Disiplin di sekolah. Oke, apakah sekolah kita sudah menjalankan disiplin yang baik? Ya? Oh sudah, ada yang sudah, ada yang sebagian belum. Oke. Ya, ini menarik sekali ya Ibu tentang disiplin di sekolah kita. Kira-kira sudah dijalankan dengan baik atau belum? Nah, bagaimana penerapannya yang baik, disiplin positifnya kita akan bahas bersama. Ya, apa itu disiplin positif? Oke. Ya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semuanya? Disiplin adalah mengikuti aturan. Disiplin adalah mengikuti tata tertib. Disiplin adalah mengikuti apa perkataan Bapak Ibu guru. Oke, ya. Mungkin ibu-ibu punya pendapat masing-masing ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah ya, tadi ada yang berpendapat terkait disiplin dihubungkan dengan tata tertib, peraturan, sama seperti ada di sini. Ada juga yang mengaitkan dengan hukuman. Nah, kemudian apakah disiplin selalu terkait dengan hal-hal tersebut? Hukuman, peraturan, tata tertib. Bagaimana kalau kita mendengar ketiga kata tersebut? Apakah kira-kira kita akan merasa senang? Apakah murid kita akan merasa senang dengan kata hukuman, dengan kata konsekuensi, dengan kata peraturan? Nah, ibu-ibu yang selama ini kita tahu disiplin kaitannya dengan hukuman, tata tertib, kemudian konsekuensi. Nah, padahal justru disiplin itu adalah kita sebaiknya tidak memberikan hukuman. Bahkan di sini sudah tertera, justru hukuman adalah alternatif paling terakhir, bahkan tidak perlu digunakan untuk menertibkan atau mendisiplinkan murid. Oke, ibu-ibu ada yang pernah menghukum muridnya atau belum pernah? Ada yang pernah mungkin ya? Oke, ya, oke, tidak apa-apa. Kita lanjut. Mungkin kemarin pernah menghukum muridnya. Nah, lalu bagaimana kalau muridnya bersalah? Kalau muridnya melakukan kesalahan, nanti kita akan bahas. Yang selanjutnya adalah Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita perlu menciptakan murid yang merdeka. Tadi sudah disampaikan murid yang merdeka itu yang seperti apa. Kemudian disiplin yang kita maksud adalah disiplin diri, jadi motivasi dari internal, bukan hanya motivasi dari orang lain, tapi benar-benar motivasi yang datang dari dirinya sendiri atau motivasi internal itu akan lebih berdampak kepada murid atau dirinya sendiri. Kemudian seorang yang memiliki disiplin berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan-tindakan kebajikan
itu apa? Ya, nilai kebajikan universal ini adalah seperti payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Apa saja? Nah, nilai kebajikannya yang sudah disepakati kita semua ya, ibu-ibu pasti sudah mengenal profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, itu adalah nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati bersama. Ya, saya skip. Oke, ibu-ibu, mari kita kenalan lebih lanjut terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nanti kita akan bahas bersama. Oke, yang pertama dulu, teori motivasi. Nah, oke, teori motivasi di sini sudah ditayangkan ibu-ibu semuanya. Teori motivasi menurut David Lawson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Ya, jadi menurut teori motivasi menurut Daya ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang melakukan sesuatu itu ada yang dasarnya untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi masih ada unsur terpaksa ya, ibu-ibu. Yang kedua adalah ada orang yang melakukan sesuatu termotivasi karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi kalau ada penghargaannya atau imbalannya, orang tersebut mau melakukan. Kalau tidak, orang tersebut tidak mau melakukan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang benar-benar inginkan dan juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, kira-kira ibu-ibu di sini hadir di acara ini, ya, kira-kira hadir di acara ini itu masuk dalam motivasi yang mana ya ibu-ibu? Apakah karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau yang ketiga memang melalui kesadaran sendiri? Ya, tentunya ibu-ibu yang di sini hadir di acara ini karena motivasi yang ketiga ya ibu-ibu ya. Ya, karena memang ingin menghargai diri sendiri, ingin bersama-sama di sini belajar bersama dalam kegiatan pemberdayaan perempuan yang rutin dilaksanakan ini. Oke, ini kita kembalikan ke murid kita ibu-ibu. Jadi murid kita itu kita dorong untuk melakukan aktivitas pembelajaran di kelas, untuk melakukan kegiatan di sekolah itu kita dorong agar memiliki motivasi yang jenis ketiga ini. Jadi motivasi intrinsik yang datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena yang datang dari karena ada penghargaan atau mungkin menghindari hukuman yang nomor 1 atau nomor 2 ini. Ya, kalau itu berarti motivasinya masih eksternal. Anak sekolah karena menghindari ketidaknyamanan di rumah, misalnya dimarahi sama orang tua. Bukan, yang diharapkan adalah anak sekolah senang. Jadi mereka datang karena ingin menghargai dirinya sendiri, karena mereka membutuhkan, karena mereka ingin belajar dan senang berkumpul di sekolah. Saya lanjutkan. Oke, ibu-ibu kita lanjutkan lagi. Ya, ibu-ibu tadi kita sudah mengenal jenis-jenis motivasi yang ada 3, dan diharapkan itu peserta didik serta kita juga sendiri ya ibu-ibu melakukan kegiatan pekerjaan di sekolah itu karena motivasi yang ada 3.
Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Selain dengan teori motivasi, kita akan mempelajari tentang hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Apakah di sekolah kira-kira perlu hukuman untuk murid-murid kita agar lebih tertib dan disiplin? Apakah Bapak Ibu guru juga pernah memberikan hukuman atau malah belum pernah memberikan hukuman? Nah, kita akan bahas lebih lanjut apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi, serta apa perbedaannya. Oke, ya mohon maaf jika slide-nya terlihat kecil, Ibu-ibu. Jadi di sini adalah intinya. Kalau hukuman itu, apa sih hukuman? Kita mempelajari dulu ciri-cirinya ya, Ibu ya. Kira-kira sudah pernah memberikan hukuman atau belum ya? Hukuman ternyata lebih baik dihindari tadi di awal. Hukuman itu seperti apa? Hukuman adalah sesuatu yang membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Yang membuat murid tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Kemudian kalau konsekuensi adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman, sama tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Sama-sama membuat tidak nyaman. Nah, mari kita refleksikan diri, apakah kita pernah memberikan ketidaknyamanan pada murid dalam waktu jangka panjang atau jangka pendek? Kira-kira baik atau tidak? Nah, kemudian ada yang namanya restitusi di sini. Restitusi adalah menguatkan murid atau anak dalam waktu panjang. Jadi tidak membuat anak tidak nyaman, justru menguatkan murid, membuat anak lebih kuat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Jadi untuk menghadapi murid, jika mereka ada suatu permasalahan atau problem, bukan kita memberi hukuman atau konsekuensi, tapi kita diharapkan adalah memberikan restitusi, perlakuan restitusi kepada murid-murid kita, agar mereka merasa tidak nyaman ya, tapi mereka merasa ingin sadar dari dirinya sendiri tanpa paksaan, tanpa rasa tanpa rasa yang tidak nyaman. Kemudian untuk hukuman, ciri-ciri lainnya adalah perilakunya pasif agresif meningkat. Nah, jadi anak kalau dihukum itu dampaknya adalah pasif agresif. Bapak Ibu bisa mungkin melihat jika pernah memberikan hukuman, apakah anaknya menjadi pasif agresif? Nah, kalau iya berarti memang dampaknya tidak baik, Bapak Ibu. Yang kedua adalah murid dibuat tidak nyaman, kemudian memerlukan monitoring dan juga supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kalau konsekuensi itu harus dimonitor. Misalnya ada anak terlambat. Nah, anak terlambat 30 menit. Ada alasan yang jelas dia sampaikan, diberi konsekuensi saat jam istirahat 2 kali istirahat, 15 menit kali 2 dia tidak istirahat tapi harus mengerjakan tugas. Misalnya konsekuensinya mengerjakan tugas. Nah, kita harus mengawasi anak tersebut di jam istirahat. Nah, kita harus memonitor dia. Ini adalah contoh konsekuensinya. Jadi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dan ini adalah penguatannya nanti efeknya hanya berlangsung dalam jangka yang pendek. Jadi penguatannya dalam jangka pendek. Kalau tadi restitusi dalam jangka yang lama atau panjang, kalau konsekuensi dalam jangka pendek. Nah, yang kita inginkan tentu yang dalam jangka panjang ya Ibu, yaitu menggunakan model restitusi nanti yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah untuk yang hukuman ini tentunya adalah dengan paksaan, gurunya emosi, awas kamu ya. Kemudian gurunya emosi, gurunya marah, muridnya pun merasa bersalah, merasa tertekan dan merasa takut, kadang bahkan merasa kadang ingin melawan ya, walaupun murid masih bisa menahannya. Tapi tentu kita tidak menginginkan efek-efek tersebut ya, dampak tersebut gitu. Jadi untuk hukuman ini
lebih baik kita tinggalkan. Dan untuk konsekuensi ini juga ternyata tidak berdampak yang positif dalam jangka waktu yang lama, tapi yang paling bagus adalah yang restitusi di sini karena akan menguatkan murid, berdampak positif dalam jangka waktu yang lama. Jadi kesimpulannya, untuk mendisiplinkan murid, mari ibu-ibu kita menggunakan model restitusi dalam menghadapi murid kita. Oke, ibu-ibu, tadi sekilas kita sudah diskusikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, langsung saja saya akan beralih ke restitusi ya. Mungkin ada yang penasaran ibu-ibu. Apa itu restitusi? Bagaimana kita melakukan restitusi kepada murid? Bagaimana juga contohnya? Apa yang harus kita katakan kepada murid kita? Bagaimana kita mengendalikan emosi kita dan lain sebagainya? Mungkin ibu-ibu bertanya seperti itu. Nah, kita akan mendalami restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka diharapkan bisa memperbaikinya sendiri sehingga kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi murid yang punya solusi kita dorong mereka untuk menemukan, murid yang memiliki masalah kita dorong mereka untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan mereka. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kita tanya mereka ingin menjadi seperti apa. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini sekilas tentang restitusi. Kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya, tadi tentang restitusi ya ibu-ibu. Sekarang saya tambahkan lagi penekanan tentang hukuman atau penghargaan. Mungkin ada yang bertanya juga, kenapa sih tidak boleh dihukum? Kenapa sih tidak boleh ada penghargaan? Nah, ternyata ada dampak negatif dari hukuman dan penghargaan. Apa itu? Kenapa sih harus pilih restitusi, hukuman dan penghargaan? Kenapa tidak boleh? Terutama yang penghargaan ini ya. Saya juga tadi awal kaget saat mempelajari ini, jujur saja ibu-ibu, karena yang saya tahu penghargaan itu berdampak positif, ternyata ada dampak negatifnya. Dan setelah saya perhatikan, oh iya, memang benar ada dampak negatifnya. Nah, kita pelajari bersama ibu-ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, contohnya apa di sini? Dihukum oleh penghargaan adalah cara mengontrol perilaku seseorang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan itu belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, jadi anak kalau sedang mempelajari sesuatu, kemudian dia berhasil, sukses, di awal kita tidak perlu memberitahu anak-anak, kalau kalian bisa mengerjakan ini, saya beri penghargaan, saya beri permen misalnya, atau saya beri hadiah berupa buku atau koin. Nah, nanti anak akan fokus terhadap penghargaan tersebut. Jadi di sini adalah belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Biarkan anak selesai mengerjakan soal tersebut. Dia kalau selesai kita cek ternyata jawabannya benar. Kamu hebat sekali. Jawabannya sudah tepat. Anak tersebut akan merasa senang sendiri. Dengan senang itu adalah penghargaan sesungguhnya dari diri mereka sendiri. Jadi kalau kita mengiming-imingi dengan penghargaan di awal kepada murid, nampaknya adalah nanti seperti ini, yaitu hanya berpengaruh di jangka pendek. Anak semangat kalau ada penghargaan, kalau tidak ada penghargaannya tidak begitu semangat. Ini sudah merupakan penelitian ya ibu-ibu. Jadi ada penelitian sudah membuktikan ada mahasiswa di suatu universitas yang diberikan penghargaan saat dia bekerja semangat, saat tidak diberikan penghargaan maka tidak semangat. Dan ada mahasiswa juga yang bekerja tanpa ada ini penghargaan, dia semangat sampai waktu yang lama. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, kemudian
menghukum, ya penghargaan itu menghukum ibu-ibu, kemudian mematikan motivasi dari dalam diri. Jadi motivasinya karena dari luar, bukan karena kesadaran sendiri. Oh iya, saya mau mengerjakan soal ini biar saya dapat hadiah dari ibu, atau yang lainnya. Jadi kita tidak perlu memberikan iming-iming ya dalam tanda kutip kepada murid kita. Kalau memang ingin memberi hadiah, memberikan sesuatu di awal, kita tidak perlu mengatakannya ya, ibu tidak perlu mengatakannya. Saya nanti akan berikan hadiah jika tidak perlu. Dan lebih baik lagi adalah belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Biar anak senang, ye saya sukses mempelajari materi ini, ye saya berhasil, itu merupakan penghargaan yang sesungguhnya dari diri sendiri. Lanjut. Ya, setelah restitusi, penghargaan, hukuman, kita lanjut ke keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Oke, apa itu keyakinan kelas? Mungkin ada yang bertanya-tanya. Ada juga mungkin yang sudah menerapkannya di kelas-kelas ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Oke, jadi peraturan kelas itu adalah sifatnya lebih sedangkan keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini. Saya yakin. Jadi itu bedanya ibu. Saya yakin dengan peraturan seolah diatur ya oleh orang lain. Kalau keyakinan adalah dari diri sendiri. Ya, ibu bisa lihat di sini. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan. Jadi anak akan tergerak dengan sesuatu yang dia yakini. Kemudian murid-murid perlu memahami sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan, nilai-nilai kebajikan di balik peraturan, sehingga anak tidak tertarik atau takut sehingga sekedar mengikuti peraturan saja tanpa tujuan mulianya. Itu bedanya peraturan dengan keyakinan. Jadi kita harap kita memiliki keyakinan kelas dengan murid-murid kita dibandingkan dengan peraturan kelas yang seolah-olah mengatur dan anak merasa diatur oleh orang lain atau pihak lain. Jadi apa yang diyakini bersama kita dengan murid, nah itu akan lebih baik daripada peraturan kelas. Ya, lalu bagaimana caranya untuk membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yang pertama adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Yang kedua adalah berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga adalah dibentuk dalam kalimat yang positif. Kemudian sikap agar mudah diingat, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi. Nah, ini penting sekali. Jadi semua warga kelas diharapkan berkontribusi terkait dengan keyakinan kelasnya, bukan hanya ibu gurunya saja atau bapak ibu gurunya saja, tapi kita benar-benar bareng-bareng dengan murid meyakini sesuatu hal ditulis bersama. Ditulis dan diyakini. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Lanjut ya ibu. Oke, kita lanjutkan lagi ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Tadi keyakinan kelas sudah. Nah, nanti kita tinggal menerapkan kelas kita ya ibu ya, bagi yang belum menerapkan keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia? Oke. Ya, di sini ada contoh Bapak Ibu, ada contoh Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelasnya
merujuk pada situasi yang sedang dihadapi oleh Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu dulu alasannya Doni melakukan hal tersebut. Mungkin ada kebutuhan dasar dari Doni yang tidak atau belum terpenuhi. Jadi anak ataupun kita melakukan sesuatu itu ada alasannya, tentu ya Bu, ada alasannya. Nah, alasan itu yang mendasari kebutuhan dasar dari kita melakukan sesuatu. Sama seperti Doni, kenapa dia ambil makanan temannya? Apa sih alasannya? Oke, jadi orang itu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang positif. Mereka bisa juga menggunakan cara yang negatif atau melanggar dari nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kemudian ada bertahan hidup, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Nah, kira-kira Doni tadi minta makan temannya itu alasannya apa? Kalau memang dia karena lapar, dia tidak punya makanan di rumah, berarti karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, tapi kalau dia ingin cari perhatian temannya, berarti dia sebenarnya adalah ingin dibutuhi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Sebenarnya cuma caper saja ke temannya. Nah, kita harus mencari tahu kenapa Doni atau anak kita mungkin melakukan sesuatu, alasannya apa. Alasannya apa? Oke. Ibu sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan tambahan sedikit ya tentang kebutuhan dasar dari manusia terkait Doni tadi. Nah, Doni kalau minta makan ke temannya itu alasannya adalah dia senang saja, berarti dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasar dari kesenangan. Nah, itu jadi itulah alasan mengapa kita harus mengetahui anak melakukan sesuatu itu alasannya apa. Nah, kalau kita sudah tahu alasannya, semoga kita bisa membantu anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang baik, dengan cara yang positif, bukan dengan cara yang negatif. Oke, ini tentang kebutuhan dasar manusia yang ada 5. Mari Bapak Ibu kita terapkan bersama. Jika kita menghadapi murid kita, kemudian melakukan sesuatu, kita tanya dulu kira-kira anak kita ingin dipenuhi kebutuhan dasar yang mana ya. Nah, lalu kita coba untuk mengarahkan atau kita dorong, kita bantu agar anak tersebut terpenuhi kebutuhan dasarnya tersebut. Oke. Ya, Ibu-ibu, untuk berikutnya kita lanjutkan lagi terkait dengan 5 posisi kontrol. Oke, terkait dengan 5 posisi kontrol. Disiplin restitusi di posisi manajer, minimal memantau untuk menghasilkan murid atau anak kita yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Nah, apa itu sih maksudnya disiplin restitusi? Nanti kita akan telusuri bersama. Di sini ada contoh kasus Bapak Ibu. Nah, ada murid, ada seorang anak namanya Tisa dan Hana. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Guru Dewi. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari ibunya Tisa kalau Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan untuk kasus Hana tersebut? Kira-kira jika di sekolah atau mungkin di rumah mengalami kasus seperti ini, kira-kira penyelesaian dari ibu-ibu bagaimana gitu? Tisa sama Hana dipanggil ke ruangan. Kenapa? Karena orang tuanya Tisa laporan kalau Hana menggunakan kata-kata kasar
membesar dan merendahkan Tisa di media sosial. Lalu bagaimana kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan terhadap Hana dan Tisa tersebut? Ada yang mau mewakili menjawab? Ibu-ibu? Pasti di sekolah sering menghadapi permasalahan. Nah, kalau kasusnya seperti ini kira-kira bagaimana ya? Mungkin dialami oleh anak kita sendiri. Oke. Kira-kira marah tidak sama salah satu murid tersebut, sama Hana? Hana sudah menjelaskan Tisa. Hana dimarahi tidak? Mengklarifikasi dulu. Oke. Tapi orang tuanya Tisa udah marah, udah kesel, terus gimana Bu? Apakah Hana langsung kita marahi, langsung kita tuduh? Tidak. Tapi satu persatu diklarifikasi, kita tanya dulu, satu persatu. Terima kasih sekali. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk menghadapi suatu permasalahan atau kasus yang terjadi di sekolah atau di kelas atau mungkin di lingkungan kita sehari-hari dalam pergaulan, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lihat. Ada berapa Ibu? 5. Nah, kelima posisi kontrol ini yang terbaik adalah yang kelima nanti. Nah, tapi saya sendiri juga pernah melakukan posisi kontrol yang sebelum kelima. Ya, mari kita refleksikan. Ya, yang pertama untuk menghadapi kasus seperti tadi, ada juga yang memposisikan sebagai penghukum, menghukum fisik maupun verbal. Contohnya di situ adalah patuhi aturan saya. Nah, dengan galak, mukanya garang. Kemudian kamu selalu salah, langsung menyalahkan anak, menjustis. Selalu, pasti selalu. Kamu selalu yang terakhir selesai. Kamu selalu salah. Kamu selalu terlambat. Itu namanya menempatkan sebagai penghukum. Kira-kira kita sudah pernah seperti itu atau belum? Oke, sudah pernah. Kemudian bahasa tubuhnya itu matanya melotot. Jadi sesudah kembali duduk, muridnya malah mencoret-coret buku, meja tulis, dan lebih buruk lagi bisa juga menggores kendaraan bapak ibu guru yang telah memarahinya. Jadi sambil mesum, diorek-orek, kertasnya diorek-orek, dia seperti ada rasa tidak nyaman. Oke, bahan refleksi untuk saya juga, untuk kita semua nih Bapak Ibu. Nah, ternyata efeknya seperti ini, berarti untuk posisi penghukum kita harus bisa menahannya, dihindari. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita menempatkan Tisa itu biar dia merasa bersalah. Pernah Bapak Ibu menempatkan posisi anak bersalah? Pernah, saya juga pernah. Marah rasanya kalau anak sudah mengakui kesalahan. Ternyata di sini mempunyai dampak negatif. Nah, contoh membuat anak merasa bersalah adalah ibu-ibu atau bapak guru mengatakan, ibu kecewa sama kamu. Atau berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Kalau tahu gimana? Nah, kalau membuat anak merasa bersalah, hasilnya anak akan merasa bersalah dan bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, akan menjadi gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi merasa saya salah, saya gagal ini, saya nggak bisa jadi orang yang membahagiakan orang lain. Kemudian murid merasa tertekan, kemudian ini bisa tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ini dampak dari perlakuan kita jika kita memposisikan anak membuat merasa bersalah. Kalau anak sudah mengatakan saya salah Bu, aduh saya salah, saya gagal, kira-kira apa yang akan ibu-ibu sampaikan? Ya, salah. Apakah seperti itu atau
diperbaiki. Oke, yang pertama tadi membubuk, yang kedua membuat merasa bersalah. Saya sudah pernah dua-duanya melakukan. Dan yang ketiga, memposisikan guru atau kita orang tua sebagai teman murid. Pernah memposisikan seperti itu mungkin Bapak Ibu? Ibu pernah. Saya anggap murid itu teman. Contohnya seperti ini. Ayo nak, bantu ibu. Contoh lainnya adalah kamu tidak ingat selama ini ibu sudah membantu kamu. Kalimat lainnya adalah ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu yang bereskan ya. Nah, jadi memposisikan seperti teman. Hal negatifnya adalah bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu teman saya. Jadi dianggap seperti teman. Dan murid manutnya sama ibu guru tersebut saja. Ini yang kurang baiknya. Seperti ini ada contoh lain. Ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji, kenapa tidak terlambat lagi? Kamu tertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, dulu nanti Pak Guru bantu. Jadi apa-apa dibantu. Hasilnya bagaimana kalau kita memposisikan sebagai teman? Hasilnya adalah jadi akrab dengan murid, tapi ada dampak negatifnya yaitu murid tergantung kepada guru. Posisi teman salah, posisi keliru, posisi sebagai muridnya yang bersalah tidak tepat, penghukum apalagi. Nah, lalu bagaimana ya? Oke. Yang keempat, setelah posisi teman, ada juga Bapak Ibu yang menempatkan sebagai pemantau. Di posisi ini, pemantau biasanya mengawasi. Kita bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi dan biasanya selalu mengaitkan dengan peraturan. Kamu memposting di media sosial kata-kata tersebut bisa peraturan sekolah kan seperti ini. Jadi dikaitkan dengan peraturan. Maka apa peraturan. Jadi banyak perhitungan. Kemudian menanyakan konsekuensi atau sanksi. Sanksinya apa? Kemudian ini penghitungan sudah. Kemudian ciri-ciri lainnya adalah di sini misalnya ada contoh. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu mengerti konsekuensinya? Adi, paham Pak? Saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan ketertinggalan saya. Jadi sangat perhitungan sekali gurunya. Kamu udah telat 15 menit, nanti nggak boleh istirahatnya untuk mengejar ketertinggalan. Ini namanya posisi pemantau, sangat memperhitungkan dan juga mengaitkan dengan peraturan sekolah. Posisi yang keempat ini pemantau sudah lebih baik dari posisi-posisi sebelumnya. Tapi ada posisi yang paling diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu guru, yaitu posisinya adalah sebagai manajer. Ini sudah hafal. Sebagai manajer, posisi manajer. Kira-kira posisi yang bagaimana ya manajer? Mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya, memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Jadi guru bisa sesekali posisi teman, dia juga sesekali posisi pemantau, sehingga waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut hanya diperlukan saat diperlukan saja. Kemudian ciri-cirinya adalah menanyakan keyakinan yang tadi sudah disampaikan. Oke, misalnya tadi anak memposting di media sosial. Nah, kira-kira menurut kamu perbuatan tersebut bagaimana? Nah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kamu? Apakah cita-cita kamu ingin menjadi
bla bla bla. Jadi ditanyakan kira-kira apakah anak tersebut ingin menjadi anak yang baik atau anak yang kurang baik. Biasanya anak akan sadar, saya ingin jadi anak yang disiplin, Bu, jadi anak yang menghargai orang lain. Nah, apakah seperti itu menghargai orang lain? Kita kembalikan ke anak. Kemudian kita ajak juga anak untuk memperbaiki hal tersebut. Intinya di posisi ini adalah menyadarkan anak dari dalam dirinya sendiri, dari intrinsik. Nah, ini yang tidak mudah nih. Mungkin sudah hafal ini guru BK. Kalau yang tadi penghukum, anak bisa saja nurut, tapi karena dari faktor eksternal, karena diperintah, karena takut. Tapi yang posisi pemantau diharapkan anak memiliki kesadaran sendiri. Dan ini tentunya membutuhkan proses, tidak 1 menit, 2 menit langsung dijalankan. Perlu pendekatan juga kepada anak. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ibu-ibu yang di sini pernah melakukan pendekatan ini, ya. Jadi harus sabar, walaupun ada sesuatu hal yang akan membuat kita emosi. Di posisi ini kita harus sabar, tidak boleh emosi. Nah, kemudian kita tanya anak terus, kita gali dia, kenapa dia melakukan hal tersebut, kira-kira sudah sesuai atau belum, dan apa harapan dia. Intinya adalah fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jika murid sudah tahu ada suatu masalah yang terjadi, guru mengambil posisi pemantau. Guru pada posisi yang pemantau, guru melihat konsekuensi. Namun pada posisi yang terakhir ini, guru mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid, mencari jalan keluar. Oke. Ya, ini hanya contoh nih Bapak Ibu, ini hanya contoh saat murid di sini saya lihat muridnya alisnya dibelah ya. Saya penasaran kenapa, langsung saya buat sekaligus pas ada penugasan ini juga langsung saya tanya dan direkam. Jadi mencoba untuk tidak emosi walaupun kadang gemes dengan perlakuan anak, kita harus mencoba untuk tidak emosi. Jadi tidak seperti foto. Lalu kenapa harus dipoto gitu? Banyak biar kelihatan keren. Oh, biar kelihatan keren ya. Guru juga sering ingin terlihat keren gitu. Siapa yang datang seperti artis, dirinya disebut sama penampilanku. Oh, kamu ingin seperti artis? Kenapa ingin seperti artis? Kenapa ada bukan seperti itu? Oh iya, biar kelihatan keren. Jadi adanya disebut. Oke. Lalu kamu karakter. Ya, tidak apa-apa. Guru juga ingin, dulu ingin seperti artis, ingin terlihat keren ya. Dengan prinsip-prinsip atau keyakinan yang kamu yakini nanti. Tidak sebenarnya. Tidak. Oke. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Disepakatinya tuh disiplin, rapi, dan sopan. Oke. Disiplin, rapi, dan sopan. Kira-kira bagaimana cara mencapai sopan, disiplin, dan rapi tersebut tadi? Saya harus berpakaian rapi dan lebih sopan lagi. Oke, berpakaian rapi dan juga lebih sopan lagi. Oke, contoh ibu-ibu. Ini memang untuk tugas kemarin saya tanya ke anak dan jawaban anak sebagian itu mereka sampaikan sendiri. Saya tanya kenapa alisnya dicukur, pengennya artis tuh biar keren. Itu jawaban sendiri, bukan di setting. Oh, aku pengen keren. Nah, Bu Guru juga dulu pengen kayak artis keren. Nah, kita ngobrol-ngobrol, kita masuk di obrolannya, kemudian kita tanyakan ke anak tentang
disiplin. Nah, rapi dan disiplin apakah seperti itu? Kita kembalikan, kemudian anak diharapkan mulai menyadari. Ini tentu membutuhkan proses nih Bapak Ibu, tergantung dari muridnya, anaknya, tergantung dari permasalahannya juga. Mungkin ada yang cepat, ada yang membutuhkan proses. Oke, Ibu, tadi di awal kita sudah membahas ya tentang restitusi. Sudah ada gambaran-gambarannya tentang restitusi, dan tadi juga sudah ditayangkan contoh bagaimana cara melakukan restitusi pada murid kita. Tentang kasus satu ya, tadi ya yang alisnya dipotong oleh Radit. Nah, sekarang saya akan menayangkan contoh kasus yang kedua. Jadi di sini ada seorang anak. Ini cerita pengalaman pribadi dari anak tersebut, memang real. Jadi anak tersebut pernah dibully, pernah diejek oleh teman-temannya, dan kemudian bagaimana cara kita melakukan restitusi kepada anak yang sedang jengkel tersebut. Nah, mari kita simak bersama-sama. Ya, saya kalau dibully juga marah. Ya, saya kemarin waktu aku saya lihat itu dan saya tidak menyapa dia. Oh, kamu tidak menyalahkannya karena kamu marah. Saya marah bu, sapa saya, tapi saya tidak satu kali. Bila melakukan seperti itu pasti punya alasan ya. Saya punya harga diri bu, untuk saya membiarkan itu saja, tidak berbuat yang lain. Nila, untungnya kamu masih bisa menahan diri ya, dan kamu hanya mendiamkan teman kamu saja, tidak berbuat lebih dari itu. Nila, saya tahu kamu bisa melakukan hal yang lebih dari itu, tapi kamu masih bisa menahannya. Iya bu, saya ingin balik tapi tidak jadi. Nila, jadi kira-kira prinsip-prinsip atau keyakinan apa yang tidak sesuai dengan kamu? Ya, saya meyakini untuk menghormati orang lain bu. Apakah tindakan kamu tadi sudah mencerminkan menghormati orang lain, Nila? Ya belum bu, tadi saya masih marah dan emosi. Kalau begitu, menurut keyakinan kamu tadi, apakah kamu sudah berperilaku sesuai dengan keyakinan kamu? Ya. Belum bu. Sesuai keyakinan yang sudah diyakini, Nila harus menghormati orang lain. Nila yakin kan akan keyakinan tersebut? Saya sangat yakin bu. Ya, kita memang harus saling menghormati, Nila. Nah, Nila, kalau sedang emosi, sedang marah, kira-kira keyakinan apa yang harus Nila yakini? Saya harus bisa menahan diri, bersabar, dan banyak beristighfar. Nila, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sangat bersedia bu. Baiklah, Nila, kamu ingin menjadi orang seperti apa, Nila? Saya ingin menjadi orang yang sabar dan menghormati orang lain. Menurut Nila, bagaimana rasanya menjadi orang sabar dan orang yang bisa menghormati orang lain? Saya lebih menjadi tenang dan bisa dihargai
Ya, Ibu-ibu, kita sudah menyimak ya dua contoh kasus dengan permasalahan yang berbeda, kemudian dihadapi oleh murid menggunakan dihadapi oleh guru dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi sebenarnya tadi sudah ada keterangannya ya Bu ya. Jadi yang di awal tadi kita sudah melihat ada menstabilkan identitas dengan beberapa pertanyaan, kemudian validasi tindakan yang sama, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi yang kita harapkan adalah untuk mendisiplinkan murid kita hadapi dengan segitiga restitusi. Nah, kita akan membahas contoh pertanyaan tadi dalam segitiga restitusi tersebut. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, contoh kalimatnya bagaimana? Tadi pertanyaannya, contohnya adalah seperti ini. Setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan. Nah, kemudian dengan kalimat tersebut anak merasa, oh iya ya, jadi dia merasa tidak hanya dia yang bersalah. Jangan sampai anak merasa dia salah, dia gagal, dan dia tidak mampu. Kita katakan setiap orang pasti pernah merasakan kesalahan. Kemudian kita katakan juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita juga katakan untungnya kamu melakukan hal tersebut tidak lebih ya. Dengan mengatakan kata seperti itu untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Yang kedua adalah kita validasi tindakan yang salah. Nah, validasi, dari kata validasi berarti kita menanyakan alasan anak mengapa melakukan hal tersebut. Contohnya adalah contoh dari ini adalah pertanyaannya, kamu tentu punya alasan kan mengapa kamu melakukan hal itu. Nah, contoh yang kedua adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Nah, tadi yang contoh pertama adalah Radit, alasannya alisnya dipotong biar seperti artis. Nah, kemudian ditanya, ada cara lain tidak supaya biar kayak artis jadi idola? Nah, artis idola memiliki kompetensi yang sangat luar biasa. Yang ditiru tidak alisnya tentunya, tapi kompetensinya. Misalnya kalau dia penyanyi berarti silahkan ikuti dia nyanyi dengan baik. Atau mungkin acting di depan kamera, silahkan ikuti actingnya dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian setelah tahu alasan anak, kemudian kita mencoba memberikan alternatif solusi. Kita mendorong anak untuk menemukan alternatif solusinya, kita bantu dia. Kemudian kita tanyakan keyakinan dia. Apa keyakinan yang sudah disepakati? Seperti yang tadi di awal kan sudah ada kesepakatan kelas. Nah, nanti tanyakan. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi apa? Nah, ini ditanya. Kamu mau jadi seperti apa? Tadi juga Mila ditanya. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Apakah ingin jadi orang pemarah? Tentu tidak ya. Seorang anak pasti menginginkan anak yang berani, yang disiplin, yang jujur, yang bertanggung jawab. Nah, kalau ingin seperti itu karakternya, apakah harus dengan marah-marah misalnya? Apakah harus dengan membuli balik? Apakah harus dengan memotong alis? Nanti anak akan mikir sendiri. Oh iya ya, ternyata cita-cita saya seperti ini, yang saya lakukan seperti itu tidak nyambung. Jadinya anak diharapkan sadar dan dia kembali ke keyakinannya, ingin menjadi seperti apa dan keyakinan kelasnya seperti apa, diingatkan kembali. Oke, ini adalah namanya segitiga restitusi. Oke, ibu-ibu, demikian terkait dengan contoh kasus dan juga cara menghadapinya menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak dengan hukuman, konsekuensi, tidak, tapi dengan cara restitusi. Kita dorong anak agar sadar dari dirinya sendiri, dari intrinsik, kemudian tidak merasa anak bersalah, tidak merasa tidak nyaman, kemudian diharapkan anak lebih kuat karakter positifnya dan berdampak yang lebih lama. Oke, ibu-ibu, demikian untuk restitusinya. Mari kita bersama-sama untuk menerapkan
segitiga restitusi dalam budaya positif di kelas serta di sekolah. Oke Bapak Ibu, oke Ibu-Ibu, karena sudah pukul 1:30, mohon maaf ini saya terlalu lama. Jadi izin menyimpulkan tadi posisinya ada berapa ya Bapak Ibu? 5. Yang pertama adalah penghukum, number 2 pembuat merasa bersama, yang ketiga teman, ikan sekawan, pemantau, yang terakhir manajer. Mari Bapak Ibu-Ibu, bismillah, semoga kita bisa menuju ke posisi manajer semuanya ya. Agar nanti anak didik kita semuanya, anak kita juga disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.